Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tuan Guru Channel yang ikut serta menebarkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk menciptakan dunia yang aman, damai, sentosa, sejahtera, penuh persahabatan dan persaudaraan antar umat manusia, ukhuwah basyariah. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara, kita akan ngobrol serius tapi santai, sersan. Serius isinya tetapi santai cara ngobrolnya, cara menyampaikannya. Untuk kali ini kita masih dalam konteks pemilu dan kita akan melihat banyak pertanyaan-pertanyaan yang siapa sih sebetulnya backing para capres. Tentu saja kita urutkan dari 01. Dari 01 Anies Baswedan. Siapakah backing Anies Baswedan? Insya Allah backingnya adalah rakyat. Makanya banyak rakyat yang berpartisipasi aktif di dalam menyelenggarakan atau di dalam penyelenggaraan entah itu peraga, kampanye atau yang lain-lainnya. Bahkan ada yang memberikan vitamin untuk Anies Baswedan karena kelihatannya memang pada dialog atau pada debat terakhir Anies kelihatan lebih langsing ya. Jadi mungkin ya ada pendukung yang berempatik dengan kondisi Pak Anies sehingga diberikan vitamin ya itu. Nah, itu satu hal yang kita lihat. Kita juga lihat kasus di Purbalingga, daerah istrinya Ganjar kalau nggak salah. Itu juga ada nenek-nenek yang dengan rasa hander beni memberikan membuat spanduk dipasang ke atas ke gunung, begitu sahdu ya, begitu tulus ya pengorbanan beliau itu, dan macam-macam ya. Itulah menunjukkan bahwa memang dari berbagai aspek dana yang saya sorot sejak awal bahwa kelemahan fatal Anies adalah tidak finansial yang rendah. Bukan karena Anies tidak pernah bekerja yang hebat, tetapi nampaknya baik jadi menteri maupun jadi gubernur tidak aji mumpung dalam makna tidak memupuk kekayaan. Karena saya juga pernah memantau kekayaan Anies 4 tahun itu lebih rendah daripada pendapatan yang diperoleh Gibran dalam 1 tahun. Ya, pertambahan kekayaan Gibran dalam 1 tahun itu jauh lebih tinggi dibandingkan kekayaan Anies yang 4 tahun menjabat sebagai gubernur di daerah yang ekonominya itu 60% Indonesia, uang Indonesia berada di Jakarta. Itu dasarnya Anies tidak aji mumpung, tidak memupuk kekayaan, dan faktanya memang rumah juga masih kredit ya, masih cicil. Tapi memang bersahaja, itu Anies ya. Kemudian yang kedua 02 pendukungnya siapa? Backingnya siapa? Kalau dari sejarah karirnya dan sebagainya, yang juga menyelamatkan dari kemungkinan
mendapatkan hukuman internasional ketika berada di Timor Timur waktu itu ya, Timor Timur, dan juga kemudian diselamatkannya dibawa ke Amerika ya. Jadi makanya kata Alan Nair itu seorang penulis, orang ahli, bahwa Prabowo merasa disayang oleh Amerika, yang merasa good boy-nya Amerika. Dan tentu saja kalau dilihat dari berbagai perkembangan terakhir memang seperti kedatangan yang luar biasa, termasuk kita kan tahu kan waktu Donald Trump datang, Fadlizon dan teman-temannya itu kan ada di sana ya. Ada di kampanyenya Donald Trump waktu itu. Nah, itu nampak sekali bahwa siapa sih yang nggak kenal Fadlizon? Fadlizon adalah tangan kanannya Prabowo sejak dulu, dan itu menunjukkan bahwa memang ada kedekatan ke sana, bahwa menurut Alan Nair bahwa Amerika sayang Prabowo itu memang nampak. Makanya waktu bilang Prabowo itu memusuhi Barat, musuhi Amerika, yang nggak bisa lah, nggak mungkin. Apalagi pandangan Prabowo tentang Hamas dan sebagainya yang sempat terceletuk pada debat presiden tentang Hankam, bukan masalah tidak tahu dia, tetapi memang dari yang ada dalam benaknya memang seperti itu, mereka lemah dan sebagainya, dan itu fakta terungkap dalam debat. Nah, itu tidak bisa kemungkinan dikatakan bahwa kemudian meralat dan sebagainya. Nah, itu biasanya memang kalau dalam kondisi yang tertekan, hal-hal yang ada di dalam hati, ada di otak itu meloncat, dan itulah kalau saya melihat pertanda bahwa memang Prabowo terbawa opini, atau bahkan mungkin yakin dengan sama seperti Amerika, Yahudi, Israel, bahwa pasukan Palestina itu lemah. Nah, itu yang nggak bisa, jangan mudah untuk dikibulin, minta maaf dan sebagainya, karena kita harus melihat bahwa saat tertekan itu memang akan muncul hal-hal yang original, seperti karakternya yang marah-marah dan sebagainya. Jadi kalau Anies di belakangnya adalah umat, rakyat keseluruhan, maka Prabowo di belakangnya adalah Barat atau Amerika Serikat. Dan wajar saja, karena memang anak Prabowo juga hidup di dunia Barat. Nah, itu jelas ya. Jadi hati-hati kalau waktu pertama menganggap sebagai macan Asia, saya bilang macan ompong. Macan Asia, dia bukan mau ngeletak Barat, jadi bukan begitu ya. Jadi macan ompong. Dulu kan terkenalnya dengan macan Asia dan sebagainya, tapi itu kalau menurut saya sih tidak, karena memang berdasarkan informasi ketika dulu, ketika sekitar reformasi atau dalam kasus-kasus pelanggaran HAM, itu terkait dengan hal itu ya, bahwa Prabowo merasa anak kesayangan Amerika, itu yang ada. Jadi yang kedua, Prabowo backingnya adalah Amerika Serikat dan kanca-kancanipun ya, walaupun mungkin dekat dengan ya tokoh Timur Tengah, tapi ya kemungkinan adalah bahwa mereka pun bertemu disatukan di Amerika Serikat. nggak mungkin Amerika Serikat akan memelihara macan yang akan menelan atau akan menguntal Amerika Serikat sendiri, nggak mungkin. Mereka sudah tahu waktu
dididik dan sebagainya, sangat mudah untuk Amerika untuk mengendalikan otaknya dengan berbagai cara, banyak sekali untuk mengendalikannya. Kemudian kalau Ganjar itu belakangnya siapa? Ganjar, semakin ganjar. Saya mendapatkan informasi ini, siapa di belakang Ganjar itu kemarin saat pengajian hari Sabtu di tempatnya Pak Amin Rais, ya. Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Amin Rais MA, Ketua Dewan Pakar IJMI mantan Ketua PP Muhammadiyah. Nah, tentu saja seperti Pak Amin katakan bahwa beliau mengungkapkan itu asal tidak ada data itu nggak mungkin, ya. Integritas beliau sangat tinggi dan itu beliau berani untuk berhadapan dengan siapapun, walaupun banyak yang nyinyir, tapi Pak Amin orangnya adalah reformis, tetap reformis, menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan itu kemarin Pak Amin menyatakan tentang Ganjar. Siapa di belakang Ganjar? Yuk. Ya, betul. Yang di belakang Ganjar adalah Cina. Ini harus dipahami oleh rakyat, harus dipahami oleh pemilih ketika harus menentukan pilihan mana yang akan dipilih, asing apa asing. Asing apa asing, apa yang kita betul-betul di backing oleh rakyat sehingga nanti balas budinya pada rakyat. Nah, ini harus betul-betul kita pahami. Nah, itulah sedikit tentang siapa di belakang para capres. Jadi capres pertama kita tahu sendiri 01 itu di belakangnya adalah umat mayoritas Indonesia. Jadi baik dari NU Muhammadiyah, tentu saja keluarga-keluarga pondok, ya pondok-pondok di bermana-mana, termasuk juga yang mondoknya sama Pak Haji Omei Rama dalam makna mengikuti pelajarannya beliau, mengikuti tarbiyahnya beliau yang melalui lagu-lagu itu, bagi saya itu adalah suatu pembelajaran yang luar biasa, karena pembelajaran melalui musik juga adalah salah satu bentuk pembelajaran. Termasuk nadhom-nadhom yang termasuk qasidah dan sebagainya. Nah, itu ya. Termasuk juga saya yakin yang di belakang Pak 01 juga adalah para penggemar yang kritis terhadap ketimpangan sosial, yakni penggemarnya Iwan Fals. Penggemarnya Iwan Fals saya yakin itu akan juga berbondong-bondong untuk menghilangkan ketimpangan, karena memang lagu-lagu Iwan Fals kritik terhadap ketimpangan yang ada. Dan apa yang disampaikan oleh Anies pada closing itu tepat, bahwa Anies akan menghilangkan ketimpangan itu, akan berusaha dengan kekuatan rakyat tentunya. Jadi pertama Anies di belakang rakyat, yang kedua adalah Prabowo belakangnya adalah Amerika Serikat dan Barat. Dan itu kita bisa melihat pada Alan Nair, ya, pendapat Alan Nair bahwa Prabowo merasa anak kesayangan Amerika Serikat. Kalau dirinya yang merasa, masa sih bukan didukung? Ada rasa sayang, cinta asih, kata Pak Anies Baswedan, ya, saling cinta asih. Itu ya, jadi di belakang Prabowo adalah Barat dan Amerika Serikat dan asing, sedangkan yang asing ada di belakang Ganjar. Ya, ini memang kita tahu bahwa PDIP sejak dulu memang di belakangnya adalah Amerika, adalah Cina, ya, Cina. Nah, oleh karena itu hati-hati dalam memilih. Tentu saja berbagai informasi baik dari Alan Nair atau dari saya saat ini, silahkan dicek,
dengan googling atau dengan kita lihat di internet bagaimana pendapat Alan Nair terkait dengan Prabowo, bagaimana pendapat bagaimana kondisi perhubungan atau antara Megawati dengan China dan sebagainya. Nah, itu akan bisa menemukan bahwa di belakang mereka adalah asing di belakang Prabowo, asing di belakang Ganjar. Umat bersatu di belakang Anies Baswedan. Nah, itulah yang kami sampaikan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan berhati-hatilah memilih. Jika perlu istikharah sejak sekarang, terus istikharah hingga betul-betul ada keyakinan, dan jika sudah yakin dalam waktu mungkin hanya 2 kali istikharah, itu langsung saja untuk bisa menularkan kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kita, kepada seluruh yang ingin sama-sama perubahan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.